Teman-teman, kembali lagi bersama saya Blasio Luke. Pada kesempatan kali ini saya sangat senang sekali karena saya telah diberi kesempatan untuk menginterview Bapak Rektor dari Universitas Katolik Widya Mandala. Benar ya Pak ya? Nah, Mungkin bagi penonton saya yang masih belum tahu, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri secara singkat dulu. baik, nama saya Kuncoro Fu. Saya saat ini mendapat amanah sebagai Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, diangkat sejak tahun 2012 hingga sebenarnya sampai akhir tahun ini. Oke. Ini adalah periode jabatan saya yang kedua. Oke, siap-siap. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat karena Universitas Katolik Widya Mandala barusan saja mengadakan Dies Natalis ya, benar ya? Betul, Dies Natalis yang ke-60 atau Lustrum yang ke-12. Oke, siap. Nah, ini langsung saja kita bertanya mengenai dunia pendidikan, khususnya sekarang ini lagi kita menghadapi corona yang suatu bencana yang tidak diinginkan oleh semua orang. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di kampus Universitas Widya Mandala tersebut? Jadi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran karena banyak faktor ya yang mendukung. Yang pertama, infrastruktur, terutama jaringan ya, kemampuan untuk bisa meningkatkan kapasitas di dalam melakukan komunikasi secara daring. Yang kedua adalah platform pembelajarannya atau kita kenal dengan learning management system. Yang ketiga, kompetensi SDM-nya. Ini ada dua, yaitu kompetensi dari dosen dan tenaga kependidikan yang mendukung proses itu dalam rancangan pembelajaran, proses pembelajaran hingga asesmen atau penilaian pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi mahasiswa sendiri. Jadi kemampuan mereka untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini tentu di samping juga kemampuan akses internet mereka. Nah, dalam konteks itu Widya Mandala yang pertama tadi untuk pembelajaran pengembangan infrastruktur, kami jadi menambah server dan termasuk juga sewa hosting cloud ya. Karena data yang masuk baik yang dimasukkan oleh dosen sebagai rancangan pembelajaran dan instruksi pembelajaran maupun tugas-tugas diskusi yang dikirimkan oleh mahasiswa itu kan memakan kapasitas yang besar. Dan ini bisa menjadi bottleneck sehingga menghambat proses pembelajaran. Dalam konteks ini kami bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan sewa dari hosting server. Karena kan ini sudah berlangsung 6 bulan lebih. Jadi data yang ada itu sudah bisa besar sekali kapasitasnya. Kemudian dalam konteks kecepatan juga, itu juga kami kerjasama tadi sehingga memastikan bahwa proses itu berlangsung dengan baik. Nah, dalam konteks inilah maka kami juga mengembangkan sistem manajemennya. Jadi ada tim universitas yang disebut dengan tim Bela. Nah, ini kaitan dengan platform tadi. Kami punya platform yang Moodle based dan itu karena itu kami namakan tim Bela Universitas yang bisa diakses dengan mudah dan memberikan layanan 24 jam, 7 hari seminggu. Yang mana apabila ada keluhan, ada janji dari kami bahwa akan direspon tidak sampai 24 jam untuk segera memperbaiki kekurangan-kekurangan, misalnya kesulitan unggah tugas diskusi harus lebih dari 1 menit yang putar terus ya, ataupun ketika posisi chat atau pertemuan sinkronus kemudian berkali-kali terlempar keluar dari LMS karena ada. Nah, ini semua adalah keluhan-keluhan yang mungkin terjadi dan ini harus kami respon dengan cepat. Dan puji Tuhan selama ini kerjasama kami dengan pihak ketiga berlangsung dengan baik dan itu berjalan sampai hari ini. Nah, kemudian dalam kaitan kompetensi sekarang, SDM dari dosen, terutama yang kelompok usia di atas 50 tahun yang merupakan kelompok quote-unquote digital migrant ya. Yang mungkin kurang. Betul. Ini kami adakan lokakarya pelatihan tidak ada hentinya. Ya. Bahkan pendampingan one-to-one di perorangan dengan untuk memastikan bahwa mereka sungguh percaya diri untuk dapat melakukan ini. Meskipun kita mengakui dan juga mereka tetap secara kecepatan
tentu kalah dengan mereka yang kelompok digital native ya, yang usianya mungkin 40 tahun ke bawah dan sebagainya. Tapi itu tidak mengurangi semangat mereka, karena sekarang kita masih memberlakukan 100% daring, termasuk kegiatan praktikum. Bahkan kegiatan praktikum. Betul, dan itu kan tidak mudah. Karena itu kami juga butuh fasilitas dukungan audio visual yang memadai. Jadi bisa berupa taping, video, demonstrasi dari laboratorium, selain live ya, ataupun yang live dengan menggunakan semua fasilitas-fasilitas pertemuan ya, seperti Zoom, Google Meet, dan semua yang mungkin digunakan untuk bisa memastikan interaksi antara mahasiswa dengan dosen itu dapat berlangsung efektif. Nah, sekarang yang terakhir dari sisi mahasiswanya, jadi kami melakukan pelatihan juga ke mereka, khususnya mungkin saya sampaikan yang pekan pengenalan kampus kemarin. Oke, benar, siap. Selama 6 minggu kami, ya sejak pertengahan bulan Juli, kami sudah melakukan pelatihan kepada mereka tentang Dela ini, jadi aplikasi LMS, berlatih untuk mengunggah, mengakses, dan sebagainya. Sehingga ketika perkuliahan dimulai pada tanggal 7 September yang lalu, mereka sudah percaya diri untuk bisa mengikuti menggunakan aplikasi. Betul, karena kalau tidak kasihan, mereka bisa merasa tertinggal dan ditinggalkan. Oke, siap. Nah, untuk kasus COVID ini banyak orang yang bilang bahwa COVID ini selalu membawa dampak negatif. Nah, tentunya saya ingin bertanya, apa sih dampak positifnya di dunia pendidikan? Kita bahas dampak positifnya dengan adanya belajar di rumah dan sebagainya. Saya pribadi dan mengajak kita semua yang meyakini bahwa setiap tantangan, ya, saya pun jarang sekali menyebut ancaman ya, tantangan selalu diikuti dengan peluang. Oke, siap. Ya? Nah, sekarang bagaimana tergantung kreativitas kita, kemampuan kita berpikir kritis untuk memecahkan permasalahan itu. Nah, itulah yang saya ajak para mahasiswa baru dengan tema Rise Up pada pekan pengenalan kampus kemarin itu, melihat bagaimana sesungguhnya sekalipun harus daring, kita bisa mendapatkan sesuatu. Hal yang konkret yang bisa kami rasakan dampak positifnya adalah penerapan pembelajaran daring 100%. Mungkin sebelum pandemi COVID, saya tidak pernah bisa bermimpi seperti ini. Jangankan 100%, 50%, 25% adalah satu target yang sangat sulit dicapai. Benar. Karena tadi reluctant, perasaan enggan dari semua pihak, tidak hanya dosen, tenaga pendidikan termasuk mahasiswa, itu menjadi kendala yang luar biasa besar. Jadi tanpa COVID, pandemi ini tidak mungkin tercapai. Mungkin tidak ada daring-daring kayak gini ya. Betul, dan kita tidak akan pernah melihat bagaimana sebenarnya kreativitas. Jadi saya bisa melihat dan mengapresiasi kreativitas para dosen, kreativitas para mahasiswa yang mungkin kalau tidak ada masalah ini tidak tertrigger ya untuk bisa muncul ke permukaan. Nah, karena itu mengapa kalau mereka yang suka sekali berwirausaha yang katanya hanya 5% dari satu bangsa untuk bisa maju dan sebagainya, itu kan jarang sekali peluang itu dirasakan. Karena apa? Karena tidak banyak orang mau berwirausaha karena dia khawatir akan kegagalan, karena tantangan yang harus dia hadapi setiap hari. Lebih suka comfort zone dan business as usual. Tetapi pandemi kan tidak kenal pandang bulu, tidak kenal orang, tidak kenal lintas daerah, budaya, semua kenal. Dan itulah makanya saya mengatakan di setiap tantangan pasti ada peluang. Dan itu kami rasakan sendiri. Gitu. Oke, siap. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan berikutnya ini. Nah, dengan adanya corona ini, tantangan terberat pertama apa yang dihadapi? Ketika bulan Maret ya kami berlakukan di akhir minggu keempat, itu tepat pada saat kami sedang melangsungkan minggu kedua ujian tengah semester. Oke, benar, pada saat itu ujian ya. Ya, dalam konteks itu kami beruntung karena jumlah mahasiswa yang datang ke kampus memang sedikit kan. Karena jadwal UTS kan hanya anak-anak tertentu yang hadir sesuai jadwal. Dan beberapa program studi kan jadwal UTS-nya terkadang sudah selesai di minggu pertama, sehingga minggu keduanya sudah tidak full capacity. Tetapi tetap satu minggu itu kan tidak cukup untuk mengkreasikan Senin depan ini kuliah untuk paruh kedua dari semester genap
tahun akademik 1920 mau diapakan? Nah karena itu memang tantangan terbesar saat itu ya, server yang kami lihat atas pemilikan server internal kami nggak mungkin habis, ya. Maka kami harus cepat segera mencari pihak ketiga untuk bekerja sama, mencoba membagi kapasitas dari, karena kami juga punya kampus yang banyak, ya. Maka harus membagi mahasiswa fakultas mana masuk di server mana, masuk mana. Nah ini semua terkait dengan infrastruktur. Terkait dengan dosen sama, mereka juga belum siap, ya. Beberapa memang sudah ada yang melakukan pembelajaran daring dan terbiasa dengan itu, tapi itu tidak lebih dari 5%. Benar. Ya. Nah itulah tantangan terbesar kami, tapi puji Tuhan saya selalu mensyukuri bahwa tidak perlu terlalu lama. Ya, yang pasti seperti saat ini kami sungguh percaya diri 100% kami daring, dan kami bisa yakinkan bahwa kualitas pembelajaran kami sudah melalui proses penjaminan mutu internal. Artinya mulai dari tahapan perencanaan, merancang struktur pembelajaran, kemudian pelaksanaannya, jadi tidak ada yang terkendala karena jaringan tidak masuk, dosen tidak siap. Kemudian kami lakukan evaluasi terhadap itu, yang tadi saya sampaikan ada mekanisme di mana mereka bisa raise issues, ya, complaints, critical comments, yang kami juga harus respon tidak lebih dari 24 jam. Dan itulah dalam upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas dari pembelajaran daring, sehingga meskipun nanti katakan pandemi COVID ini bisa back to normal, ya, di mana luring 100%, saya akan katakan daring ini tetap akan dijalankan untuk tingkat persentase tertentu, karena kita tidak ingin kemampuan baik dari sisi infrastruktur dan kapasitas serta kompetensi hilang begitu saja, karena kita merasa kita kembali kepada kebiasaan lama, habitus lama. Dan itulah saya pikir kelemahan seorang manusia. Iya, benar. Ya? Iya. Seringkali change management atau perubahan itu tidak bisa langgeng. Karena apa? Cenderung ingin kembali kepada kondisi baseline atau awal. Oke. Nah ini untuk pertanyaan selanjutnya nih, saya mau nanya dulu, ketika kita di kuliah itu kita sering ada UKM yang kegiatannya di luar, contohnya basket mungkin, renang, futsal dan lain-lainnya yang berhubungan di outdoor. Nah dengan adanya ini kan kegiatan di rumah. Betul. Lalu bagaimana pihak kampus mensiasati semua ini? Kegiatan-kegiatan yang outdoor. Jadi memang kegiatan-kegiatan bersifat outdoor paling tidak sampai pada semester gasal ini sampai dengan bulan Januari, ya, itu masih kami persyaratkan untuk daring. Itu tidak mudah. Iya benar. Nah inilah sekali lagi saya mengapresiasi kreativitas teman-teman, ya. Jadi kalau bisa bayangkan ketika pekan pengenalan kampus kemarin, ketika kami menyelenggarakan Ormawa Fair, yang mungkin biasanya diselenggarakan secara luring melalui adanya booth-booth, ya. Kemudian mereka bisa mendaftarkan diri. Nah sekarang mereka bayangkan bagaimana mempromosikan organisasinya ketika mereka harus daring. Sehingga mereka harus tapping video, mereka harus buat. Jadi saya percaya kreativitas itu mungkin. Jadi saya tahu nggak, teman-teman mahasiswa itu karena memang mereka digital native, ya. Dari dulu yang saya tahu, ya, kementerian, sekarang namanya Kementerian Bela Negara, yang UKM Paskibra itu dengan bantuan drone saja dia sudah biasa membuat film-film yang sangat menarik ketika kita upacara Dies Natalis, ya, sehingga itu sudah membuat bagaimana anak-anak mahasiswa baru tertarik untuk bergabung. Nah seperti itu kreativitasnya semakin ditantang, kan? Oh iya benar. Nah sekarang bagaimana memang tugas dan tanggung jawab saya selaku pimpinan universitas untuk memfasilitasi itu. Nah memastikan bahwa kegiatan organisasinya tidak berhenti. Pada apa yang kami fasilitasi, jadi mereka sekarang tadi kami fasilitasi karena anggaran kegiatan juga banyak yang tidak jalan kalau yang outdoor, kan? Iya benar. Nah tetapi mereka dapat fasilitas instead dari kegiatan-kegiatan yang itu mereka tadi organisasi yang akan mengadakan rapat, koordinasi, semua kami sediakan fasilitas pertemuan daring yang berbayar, ya, sehingga mereka benar-benar bisa mengadakan pertemuan secara efektif untuk share screen, untuk
Dan kemudian termasuk tadi, kemudian juga kita harus mengganti biaya pulsa mereka. Ya, iya, itu adalah fasilitas-fasilitas baru, komponen biaya yang mungkin ketika Anda aktif sebagai organisasi, mana boleh ganti pulsa, kecuali pas mungkin di gunung ya. Mungkin di gunung. Iya, kalau kegiatan yang berlaku di dalam kampus atau kota kan tidak pernah boleh. Tapi sekarang beda, anak-anak yang ikut kegiatan itu mereka berhak atas subsidi pulsa. Oh gitu. Oke, siap. Ya. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih gini. Kebetulan saya dulu itu ilmu sosial. Jadi kalau kita belajar di rumah tuh masih memungkinkan karena alat-alatnya mungkin masih ada. Bagaimana dengan jurusan contohnya saja kedokteran yang mungkin mereka membutuhkan alat-alat yang mungkin setahu saya biasanya nggak ada di rumah, kedokteran, farmasi dan yang ilmu-ilmu kayak gitu. Kira-kira gimana universitas mensiasati? Jadi itu yang disebut dengan hands-on experience ya. Jadi yang harus terampil dengan tangan, gerakan. Nah, dalam konteks itu ada beberapa teknik untuk menyiasati. Yang pertama memang tadi yang saya katakan adalah tapping dari satu demonstrasi supaya mereka bisa membayangkan, memvisualisasikan sesuatu yang pasti akan ada keterbatasan ketika dituliskan dalam teks ataupun gambar yang diam atau still image. Tetapi kalau moving image, bertujuan demonstrasi habis ini ngambil itu, maka akan bisa lebih mudah menangkap. Tapi itu tetap tidak bisa memenuhi capaian pembelajaran yang mengatakan dia terampil. Oh gitu. Ya, karena terampil kan harus berlatih, harus practicing. Iya, nah, dalam konteks itu ada beberapa praktikum yang akan digeser di akhir dari semester ini. Oh, gitu. Ya. Jadi sesuai skenario, memang semoga juga pandemi ini dapat semakin baik, artinya dalam konteks positivity rate-nya bisa turun. Itu rencana November ada kemungkinan mahasiswa bisa back to campus dengan kapasitas 25%. Nah, karena itu keterampilan-keterampilan khusus yang tadi Anda sampaikan itu diberikan dengan di akhir. Di akhir ya. Tetapi untuk kedokteran seperti yang cukup banyak itu rencana ya, ini masih rencana belum kami laksanakan, akan diatur sesegera mungkin. Tapi kembali lagi harus memenuhi protokol, meskipun jadi mahal. Mereka harus swab test. Iya, ada swab test. Ya, harus ada swab test. Dan kemudian satu praktikum hanya tidak lebih dari 10 orang, padahal laboratoriumnya besar. Jadi gantian gitu ya Pak ya? Gantian, jadi menjadi proses yang sangat mahal, panjang waktunya. Tetapi tadi artinya tidak semua praktikum dijalankan seperti itu. Kalau enggak kan tidak mungkin. Benar. Bisa tidak lulus mahasiswa. Iya benar-benar. Nah, jadi dicarikan sepotong-sepotong. Karena kan satu mata kuliah itu dalam rencana pembelajaran kan ada capaian pembelajaran dan sub capaian pembelajaran. Nah, dipilih sub capaian pembelajaran tidak bisa tergantikan oleh media apapun. Maka itulah yang dipilih untuk dilakukan tetap luring. Tapi tadi protokol kesehatannya tidak bisa dinegosiasikan. Itu harus sangat selektif. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini gini, saya sering melihat di media sosial banyak sekali mahasiswa-mahasiswa itu yang komplain. Mereka bilang mereka itu tidak mengikuti kegiatan kampus secara sepenuhnya. Mereka berada di rumah, tetapi mereka itu tetap membayar full. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan kampus ini? Ya. Jadi memang ketika kami baru saja pandemi diberlakukan Maret, kami sangat paham. Ya, dan kami juga belum bisa full capacity melayani mahasiswa dalam konteks tadi pembelajaran daring yang saya katakan dengan dukungan dari pihak ketiga dan sebagainya. Sehingga kami sangat bisa mendengarkan mereka dan secara empati dan puji Tuhan juga didukung yayasan, kami bisa memberikan subsidi uang kuliah yang akhirnya kami kembalikan ya untuk sesuatu yang tidak kami gunakan. Karena tadi ya memang benar, terutama biaya tidak langsung yang bentuknya listrik, air itu sangat berkurang. Tapi perlu diketahui memang dalam jangka panjang seperti semester ini kami tidak berlakukan lagi potongan itu, tetapi jelas dari permohonan iya. Kalau yang lalu kan massal, saya maksud. Jadi yang saya maksud tidak dilakukan lagi itu yang massal. Yang massal. Iya. Jadi
by request masih terus. Dan kalau mau tahu tiap minggu saya terima ya bisa sampai 10 hingga 20 mahasiswa minimal yang mengajukan. Yang ngajukan itu ya Pak. Betul. Dan sekali lagi ini kan menjadi lebih selektif. Artinya ini sekarang ini bukan hanya semata-mata dari nilai uang, tapi semata-mata kami ingin juga mereka itu punya semangat berbagi. Karena kalau namanya masal pasti semua sama rata sama rasa, betul ya? Paling tidak sama rata sama rasanya itu di prodi yang sama. Padahal kita jujur akan mengatakan, saya tidak mau mengatakan bahwa ada yang tidak terdampak. Semua terdampak, tidak ada menurut saya tidak terdampak. Pertanyaannya ada yang terdampak 1%, ada yang terdampak 100%. Nah ketika itu diberikan bantuan secara rata kan, kalau mau bicara keadilan punya Tuhan sendiri ya, tidak ada ya. Tetapi secara rasio kita akan mengatakan tidak adil. Nah karena itulah itu yang kami terapkan sekarang dan memang perlu diketahui juga oleh khalayak bahwa belajar daring juga tidak murah. Ya, karena tadi yang tadi saya katakan infrastruktur yang harus dibangun, kemudian sistem SDM yang juga tadi yang saya katakan ada tim bela universitas yang juga harus kita hargai. Tetapi pada dasarnya kami sebagai institusi pendidikan, apalagi sebagai Universitas Katolik, itu selalu punya prinsip tidak boleh ada mahasiswa yang berhenti studi di tempat kami hanya karena biaya. Terutama ketika dia diberkati dengan talenta oleh Tuhan, punya kemampuan akademik yang baik. Jadi jangan sampai karena hanya biaya. Hanya biaya gitu ya, sangat disayangkan sekali ya Pak. Iya, itu menurut saya kita turut bersalah. Kalau sampai ada mahasiswa yang mengundurkan diri padahal jelas data menunjukkan orang tuanya terkonfirmasi positif, kena PHK, dirumahkan, penghasilan tidak ada. Terutama kami kan juga banyak mahasiswa yang orang tuanya ada di Bali, yang sangat didukung turisme. Dan yang paling mati ini kan pariwisata, pesawat, ya. Jadi itulah yang kami dengan permohonan kami akan berikan malah bisa lebih besar potongan yang kami berikan daripada kalau kami berikan massal. Ya. Dan saya mau katakan bahwa di dalam kekurangan pun orang dilatih untuk mau berbagi. Ya. Dan itulah yang memberikan kami keberanian, mungkin tahu ada kegiatan kami sebut dengan Social Charity and Relief Fund, ya, SCRF, yang kami sudah bagikan dengan dana senilai 300 juta itu kepada adik-adik mahasiswa dan juga kepada masyarakat di sekitar kampus, termasuk yang ada di kampus Kota Madiun. Oh iya benar ya. Iya. Jadi itulah yang kamu latih. Jadi tidak selalu jadi peminta-minta, tapi berilah berkat. Kita bisa mensyukuri dan yang luar biasa saya katakan banyak orang juga belajar dan semangat untuk berbagi bukan pada saat dia mengalami kelimpahan dalam hidup, tapi ketika dia mengalami kekurangan. Nah inilah yang juga nilai yang ingin kita ajarkan kepada generasi muda, kepada juga orang tua mahasiswa yang mohon maaf terkadang ya tadi yang dari kesempatan dan kesempitan juga banyak, ya. Tetapi tadilah ini yang namanya pendidikan itu. Jadi pendidikan, saya punya moto yang tadi saya ambil dari mata Perdana Menteri Inggris. You make a living by what you get, by what you earn, but you make a life by what you give, by what you share with others. Jadi seseorang membuat dia hidup karena dia menerima upah. Karena dia mendapat, jadi dia memang tidak bisa membelanjakan lebih dari yang dia terima ya. Tapi dia bisa membuat kehidupan, bahkan bukan hanya kehidupan dirinya, tapi kehidupan orang lain dengan bagaimana dia berbagi, termasuk berbagi dari kekurangan. Dan bukankah itu visi kami ya sebagai satu kampus kehidupan non sekolah certificate business. Kita belajar bukan demi pengetahuan belaka, melainkan demi kehidupan. Dan itulah saya percaya, yang tadi kalau ditanyakan apa yang saya bisa petik dari sini, saya belajar sangat banyak, saya bersyukur, ya Tuhan memberikan ini kesempatan bagi para dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa untuk bisa melihat kebaikan hatinya melalui tangan-tangan orang-orang lain yang juga susah, karena tidak susah saat ini, tidak ada. Semuanya serba susah. Betul.
Nah ini untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira saran apa yang perlu Bapak sampaikan untuk pemerintah untuk meningkatkan pendidikan? Jadi saya pikir langkah pemerintah tentu banyak ya sudah, dan sudah banyak membantu. Dari terakhir ini kan bantuan 50 GB kuota internet untuk mahasiswa agar bisa mengikuti pembelajaran daring ini secara baik. Dan memang saya harus katakan Surabaya mahasiswa kita rata-rata menurut saya ya tinggal mungkin di daerah sangat terpencil. Sekarang mereka ya tersebar di daerah-daerah. Banyak yang sudah pulang ke hometown mereka. Nah tentu ini lebih banyak dialami oleh masyarakat yang mungkin kampusnya tidak di daerah kota, sekolahnya tidak di daerah kota, yang memperoleh akses internet yang mudah, sehingga pemberian subsidi kuota internet juga tidak atau belum mampu memecahkan masalah itu 100%. Karena tadi bagaimana subsidi kuota ini dipakai kalau jaringannya tidak ada. Benar ya. Ya? Dan ini juga menantang juga di beberapa daerah tertentu. Internet provider itu juga semua hebat di semua daerah. Nah karena itu memang tantangan, dan juga terutama tadi apa yang perlu dibawa pemerintah tentu tadi apa yang tadi yang saya sebutkan 4 aspek tadi ya. Jadi jaringan saya pikir sudah beberapa diatasi, tapi tadi jaringan itu harus ada pulsanya. Pulsa dibantu jaringan tidak ada ya berat. Kemudian tadi kemampuan dosen, kemampuan mahasiswa atau siswa. Nah inilah, jadi bagaimana saya mengharapkan tentu kalau universitas yang relatif matang, besar seperti kami ya mungkin bisa secara mandiri. Meskipun pemerintah juga sudah saya pikir memberikan platform-platform yang ada di DIP kalau di perguruan tinggi ya, supaya mereka bisa memanfaatkan, dan mereka juga menghimbau kepada kami ini yang mungkin sudah relatif mapan dengan platform pembelajarannya untuk mau berbagi. Karena itu kami sekarang sedang membantu mengembangkan infrastruktur KMS di Universitas 45 Surabaya yang ada di Majen Sungkono itu. Oh, sebelah sana sorry. Iya, yang di barat ya, di Majen Sungkono, Universitas 45 Surabaya untuk mengembangkan platform ini. Jadi ya memang tadi kita justru dalam pandemi ini, mungkin bahasa dari Pak Jokowi saya mengatakan kita harus bergandengan tangan. Inilah saatnya kita saling memperhatikan, saling membantu, dan mudah-mudahan rasa solidaritas dan subsidiaritas bangsa kita ini semakin baik ya, semakin kondusif dengan adanya pandemi ini. Memang tanpa kerjasama tidak mungkin kita bisa keluar dari pandemi ini dengan baik. Oke, baik, sekian dulu untuk interview hari ini. Terima kasih atas Sama-sama, waktunya, sudah diberi kesempatan. Terima kasih bisa berbagi dengan para pemirsa sekalian. Oke, siap. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.